warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hafhaf. Pada video kali ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan alam PPAD tahap kedua Kabupaten Sleman, bagian keempat, nomor 31 sampai 40. Tentunya bersama dengan Bu Hafhaf. Tonton terus videonya sampai akhir. 31. Disajikan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah, yaitu varises. Dan disajikan juga beberapa hal yang berkaitan dengan varises tersebut. Kita diminta menentukan pernyataan yang benar tentang varises yang ditunjukkan oleh nomor. Baik, mari kita baca satu persatu. Pembuluh vena yang umumnya terkena varises akan tampak bengkak atau menonjol di permukaan kulit. Betul. Nomor 2, varises bisa menimbulkan nyeri atau kram otot. Gejala tersebut seringkali memburuk bila penderita berdiri terlalu lama. Betul juga. Nomor 3, varises dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat, antara lain dengan rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Betul. Nomor 4, varises yang tidak segera ditangani menyebabkan darah keracunan dan berakhir pada kematian. Kurang tepat. Sehingga dari pernyataan yang benar tentang varises ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3. Pada PPAD tahap kedua kali ini, nomor 31 masih membahas tentang sistem peredaran darah. Namun yang disajikan adalah tentang gangguannya. Sedangkan pada PPAD tahap pertama, nomor 31 membahas tentang organ sistem peredaran darah. Bisa untuk referensi belajar lagi ya. Nomor 32. Disajikan gambar mengenai perubahan kondisi organ pernafasan pada rongga dada dan diafragma. Kita diminta menentukan pernyataan yang benar tentang gambar tersebut. Mari kita baca satu persatu. A. Gambar kiri adalah mekanisme inspirasi, ditandai dengan rongga dada yang mengecil dan diafragma turun. Apabila inspirasi, artinya ada udara yang masuk, sehingga harusnya rongga dadanya membesar, bukan mengecil. Sedangkan diafragmanya betul, diafragmanya yaitu turun ketika mekanisme inspirasi. B. Gambar kiri adalah mekanisme ekspirasi, ditandai dengan rongga dada yang membesar dan diafragma turun. Ciri yang disebutkan ini merupakan ciri mekanisme inspirasi, bukan ekspirasi. Dari gambarnya saja yang sebelah kiri, terdapat panah yang menuju ke hidung. Artinya gambar kiri merupakan mekanisme inspirasi. Pilihan jawaban C. Gambar kanan adalah mekanisme inspirasi, ditandai dengan rongga dada yang membesar dan diafragma turun. Rongga dada yang membesar dan diafragma yang turun betul merupakan ciri mekanisme inspirasi. Namun, pada gambar sebelah kanan bukanlah gambar inspirasi, melainkan gambar ekspirasi. Dilihat dengan adanya tanda panah yang keluar dari hidung, artinya menunjukkan penghembusan nafas. Pilihan jawaban D. Gambar kanan adalah mekanisme ekspirasi, ditandai dengan rongga dada yang mengecil dan diafragma naik. Betul, gambar kanan adalah gambar ekspirasi dengan ciri-ciri rongga dadanya mengecil, kemudian diafragmanya naik, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Pada PPAD tahap pertama, nomor 32 juga disajikan tentang mekanisme sistem pernafasan manusia. Pada PPAD tahap kedua kali ini, nomor 32-nya juga membahas mekanisme sistem pernafasan. Nomor 33, proses pembentukan urin. Urin adalah hasil sisa proses metabolisme yang diproses di dalam ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih.
Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi, yaitu pengumpulan. Ketiga tahap ini terjadi di dalam nefron ginjal. Gambar di bawah ini merupakan bagan nefron beserta keterangan bagiannya. Pada bagian X dan Y, proses yang terjadi adalah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui nama bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y. Yang ditunjuk oleh huruf X adalah bagian dari nefron ginjal yang disebut tubulus proksimal. Sedangkan bagian Y yang ditunjuk oleh gambar disebut tubulus distal. Kemudian, setelah kita mengetahui bagian X dan Y, kita perlu menempatkan proses pembentukan urin sesuai dengan letaknya, di mana proses pertama yaitu filtrasi, letaknya ada di sini, di dalam glomerulus. Kemudian reabsorpsi, letaknya ada di sini, tubulus proksimal. Setelah itu, tahap ketiga atau augmentasi, letaknya terdapat di tubulus distal. Maka jawaban yang tepat adalah bagian X yang ternyata adalah tubulus proksimal merupakan tempat terjadinya proses reabsorpsi. Sedangkan bagian Y adalah augmentasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pada PPAD tahap pertama, nomor 33 membahas mengenai kulit. Dilanjutkan pembahasan nomor 34 pada PPAD tahap pertama, yaitu membahas tentang ginjal. Pada PPAD tahap kedua kali ini, nomor 33-nya juga membahas dalam bab yang sama, yaitu bab sistem ekskresi. Namun, nomor 33 pada PPAD tahap kedua kali ini hanya membahas bagian pada ginjalnya saja, tidak membahas mengenai kulit. Sehingga, bagi kalian yang mungkin belum terlalu memahami tentang sistem ekskresi, terutama bagian ginjal, silahkan pelajari kembali. Siapa tahu ketika PPAD tahap ketiga yang keluar akan membahas ginjal lagi, karena sudah 2 PPAD ini membahas ginjal. Nomor 34, disajikan soal mengenai pembelahan sel. Pada PPAD tahap pertama, pembelahan sel disajikan pada nomor 35. Namun, pada PPAD tahap kedua kali ini disajikan di nomor 34. Mari kita simak apa yang ditanyakan. Kita diminta mencari perbedaan pembelahan sel X dan sel Y. Mari kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan jawaban A. Sel X membelah secara meiosis, ditandai dengan menghasilkan 2 sel anak diploid. Kurang tepat. Pada gambar X, betul apabila menghasilkan 2 sel anak diploid. Namun, ini bukan disebut meiosis, melainkan disebut pembelahan mitosis. Kemudian, pilihan jawaban B. Sel Y membelah secara meiosis, ditandai dengan menghasilkan 4 sel anak haploid. Mari kita lihat gambar pembelahan sel Y. Betul, menghasilkan 4 sel anak haploid. Dan memang betul bahwa pembelahan sel Y ini disebut sebagai pembelahan meiosis. Sehingga pilihan jawaban B tepat.
Mari kita selesaikan. Pada pilihan jawaban C, pembelahan sel X terjadi pada sel kelamin ketika terjadi proses gametogenesis. Pilihan jawaban C kurang tepat, karena sel kelamin mengalami pembelahan secara meiosis, bukan mitosis. Sedangkan pada gambar X menunjukkan gambar mitosis, sehingga pilihan jawaban C kurang tepat. Pilihan jawaban D, pembelahan sel Y terjadi pada sel tubuh untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak. Kurang tepat juga, karena pembelahan sel tubuh menggunakan pembelahan secara mitosis, bukan meiosis. Nomor 35. Disajikan gambar dan proses oogenesis. Kita diminta menentukan urutan tahap-tahap oogenesis yang benar. Mari kita perhatikan proses yang tertera pada soal satu persatu. Proses nomor 1. Dalam ovarium terdapat oogonium yang selanjutnya akan berkembang menjadi sel telur di dalam sel folikel. Proses kedua, oogonium mengalami pembelahan mitosis yang berubah menjadi oosit primer yang mempunyai 46 kromosom. Oosit primer melakukan meiosis dan menghasilkan 2 sel anak yang memiliki ukuran tidak sama. Proses ketiga, hasil pembelahan oosit primer yang selnya lebih besar merupakan oosit sekunder dan bersifat haploid, sedangkan sel anak yang lebih kecil disebut badan polar pertama. Proses keempat, oosit sekunder akan meninggalkan ovarium menuju tuba Fallopi. Apabila kalian membaca proses tersebut secara runtut, maka itulah tahap-tahap oogenesis yang sudah betul. Karena mari kita perhatikan kalimat yang disediakan pada soal. Proses pertama diawali dari pembahasan oogonium. Selanjutnya proses kedua, oogonium tadi berubah menjadi oosit primer. Proses ketiga membahas tentang oosit primer tadi menjadi oosit sekunder. Tahap keempat, oosit sekunder yang tadi baru dibahas meninggalkan ovarium. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 36. Soal mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Pada PPAD tahap pertama, materi tentang struktur fungsi jaringan tumbuhan disajikan pada nomor 37 yang lebih membahas ke struktur jaringan dan fungsi. Namun, pada PPAD tahap kedua kali ini, yang ditanyakan adalah mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur suatu tumbuhan. Nah, untuk menjawab nomor ini, memang dibutuhkan pengetahuan umum. Namun, apabila ada yang belum mengetahui, bangunan tempat ibadah di India tersebut dapat kita perkirakan terinspirasi dari struktur tumbuhan apa ya? Dari pilihan jawaban yang tersedia, yang lebih menyerupai ke bentuk bangunan tempat ibadah di India tersebut, yaitu bunga teratai. Nah, tempat ibadah di India tersebut ternyata terinspirasi dari struktur bunga teratai ya, bentuknya kurang lebih sama. Selain tempat ibadah di India tersebut, banyak loh bangunan di dunia ini yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Contoh yang lainnya, gedung pencakar langit yang ada di Taipei ini terinspirasi dari struktur bambu. Palm Island yang ada di Dubai terinspirasi dari tumbuhan palem. Kemudian, gedung kaktus atau Cactus Tower yang ada di Copenhagen, Denmark terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Selanjutnya, ada juga gedung teater Esplanade yang ada di Singapura
terinspirasi dari bentuk buah durian. Wah, menarik sekali ya. Nomor 37, disajikan soal mengenai persilangan atau pewarisan sifat. Pada PPAD tahap pertama, soal tentang persilangan atau pewarisan sifat disajikan pada nomor 39. Baik, mari kita jawab apa yang ditanyakan pada soal ini. Disebutkan bahwa tanaman mangga berbuah manis dengan genotip T besar T kecil disilangkan dengan sesama tanaman mangga berbuah manis, seperti yang diperlihatkan pada bagan. Jika sifat manis dominan terhadap sifat asam, maka persentase keturunan yang memiliki sifat buah manis adalah. Untuk menjawab soal ini, mari kita ketahui fenotip yang dihasilkan dari persilangan tersebut. Diketahui bahwa kedua induknya ini memiliki sifat manis, di mana disimbolkan dengan gamet yaitu T besar. Dan sifat manis bersifat dominan terhadap sifat asam. Maka apabila dalam keturunannya terdapat gamet T besar, dapat dipastikan bahwa fenotipnya yaitu bersifat manis. Jadi, keturunan yang dihasilkan T besar bersifat manis. Kemudian, dua keturunan yang bergenotip T besar T kecil, fenotipnya dibaca manis. Sedangkan keturunan yang memiliki genotip T kecil maka memiliki sifat asam. Sehingga keturunan manis pada persilangan tersebut yaitu 3:1, di mana untuk mengetahui persentase keturunan yang memiliki sifat buah manis yaitu 3/4. 4 ini adalah jumlah dari keturunan yang dihasilkan. Angka 3 ini merupakan jumlah keturunan yang memiliki sifat buah manis. Maka 3 keturunan yang memiliki sifat buah manis dibagi jumlah total keturunan dikalikan 100%, yaitu sebesar 75%. Jawabannya yang C. Apabila yang ditanyakan pada soal yaitu persentase keturunan yang memiliki sifat buah asam, maka yang kita tuliskan adalah ini tadi manis ya. Apabila yang ditanyakan adalah asam, maka mengerjakannya di sini keturunan asam hanya terdapat satu dari 4 keturunan yang dihasilkan, sehingga 1/4 dikalikan 100% diketahui yaitu 25%. Maka sisanya yaitu 25% adalah persentase keturunan yang memiliki sifat buah asam. Nomor 38. Kultur jaringan adalah salah satu teknik perbanyakan atau propagasi tanaman. Kultur jaringan sering dilakukan pada tanaman-tanaman yang mempunyai kendala di mana perbanyakan generatif tidak mungkin dapat dilakukan. Sehingga perbanyakan vegetatif merupakan alternatifnya. Teknik kultur jaringan dicirikan dengan kondisi yang aseptik atau steril dari segala macam bentuk kontaminan. Menggunakan media kultur yang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan zat pengatur tumbuh, serta kondisi ruang tempat pelaksanaan kultur jaringan diatur suhu dan pencahayaannya. Fakta dari kultur jaringan yang benar adalah, untuk menjawab soal ini, selain kita mengetahui informasi dari bacaan, dibutuhkan pengetahuan umum mengenai kultur jaringan. Mari kita jawab. Pilihan jawaban A. Perbanyakan tanaman dengan teknik ini membuat tanaman mudah terkena penyakit karena dilakukan secara aseptik. Justru tidak.
Kalau dilakukan secara aseptik atau steril, harusnya diharapkan minim terkena penyakit. Pilihan jawaban B. Penggunaan metode ini sangat mahal karena harus dilakukan di laboratorium dan menggunakan bahan-bahan tertentu. Untuk kriteria mahal atau tidaknya ini bersifat relatif ya, sehingga pilihan jawaban B juga kurang tepat. Pilihan jawaban C. Kultur jaringan dapat memperbanyak tanaman secara vegetatif, yaitu individu baru terjadi dari bagian tubuh suatu induk. Pilihan jawaban C adalah yang lebih tepat. Pilihan jawaban D. Individu yang baru terbentuk mempunyai sifat yang berbeda sekali dengan induknya. Tidak. Hasil yang dilakukan dari kultur jaringan, individu yang baru terbentuk akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Pada PPAD tahap pertama, soal mengenai kultur jaringan belum ditampilkan. Pada PPAD tahap kedua kali ini baru ditampilkan, sehingga kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang kultur jaringan. Nomor 39. Disajikan informasi mengenai reaksi terang fotosintesis. Silakan kalian dapat klik pause video ini untuk membaca kutipan yang terdapat pada layar. Sudah? Mari kita bahas bersama. Pada PPAD tahap pertama, materi fotosintesis yang disajikan terdapat pada nomor 38, yaitu mengenai rancangan percobaan uji fotosintesis Ingenhousz. Sedangkan pada PPAD tahap kedua kali ini, yang dibahas yaitu mengenai reaksi terang fotosintesis. Nah, berdasarkan informasi bacaan yang telah kalian baca, pernyataan yang benar adalah pilihan jawaban A. Reaksi terang berlangsung di dalam klorofil dan zat hijau daun. Kurang tepat ya, karena tempat berlangsungnya reaksi terang yaitu lebih tepatnya pada bagian grana, yaitu tumpukan tilakoid. Pilihan jawaban B. Cahaya matahari yang ditangkap klorofil berfungsi dalam reaksi fotolisis. Pilihan jawaban B tepat didukung dari kalimat yang buhab-hab garis bawah ini. Energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil berfungsi sebagai pemecah molekul air, di mana pemecahan molekul air ini disebut juga sebagai fotolisis. Nomor 40. Soal mengenai bioteknologi. Pada PPAD tahap pertama, nomor 40 juga disajikan soal bioteknologi, yaitu tentang tips membuat bolu kukus anti bantat. Pada PPAD tahap kedua kali ini, yang ditanyakan adalah kita diminta menentukan proses fermentasi dan mikroorganisme serta bahan pangan dan produk yang sesuai. Mari kita perhatikan pilihan jawabannya satu persatu dari pilihan jawaban D. Lactobacillus bulgaricus biasanya digunakan untuk mengolah bahan pangan berupa susu yang akan diolah menjadi yogurt. Sehingga pilihan jawaban D kurang tepat. Kemudian, Acetobacter pseudomonas digunakan untuk mengolah bahan pangan yaitu air kelapa yang akan diolah menjadi nata de coco. Sehingga pilihan jawaban C juga kurang tepat. Kemudian pilihan jawaban B, Saccharomyces cerevisiae, yaitu mengolah bahan pangan berupa singkong yang menghasilkan produk berupa tape. Sehingga pilihan jawaban B juga kurang tepat. Sedangkan pilihan jawaban A, Rhizopus oligosporus,
yaitu digunakan untuk mengolah bahan pangan berupa kedelai atau ampas kacang yang akan menghasilkan produk berupa tempe dan oncom. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Demikian video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Terima kasih.